Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, alhamdulillah kita bersyukur hari ini Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ACTEX Kuat Tangga dan Global Wakaf kita baru saja meluncurkan gerakan nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Alhamdulillah bersama Kiai Haji Khalil Nafis hari ini kita bersama sampaikan bahwa pada hari ini menjadi satu momentum penting ya, karena 2 tahun pandemi ini menjadikan banyak cerita dari lapangan, realitas yang sedang kita hadapi bahwa dai-dai kita juga terkena efek dari pandemi. Banyak di antara mereka yang menguatkan masyarakat untuk sabar, untuk kuat dalam menghadapi pandemi, tapi tidak banyak dari mereka yang kita tahu bahwa mereka juga bagian dari yang mengalami kondisi kesulitan hidup yang seperti hari ini kita dapatkan beritanya. Maka hari ini insya Allah Majelis Ulama yang menginisiasi satu gerakan nasional Sejahterakan Dai Indonesia untuk memuliakan para dai. Kami dari ACT mendukung penuh itu. Hari ini insya Allah dari tahap awal 1000 dai yang kami ingin bantu, kami berikan kalau bahasa kita dana kehormatan. Karena mereka adalah orang-orang terhormat, para pewaris Nabi yang harus kita muliakan. Maka insya Allah dana kehormatan ini kami akan berikan pertama untuk 1000 dai pertama, yang tahap awal ini untuk 1 juta per bulan. Ini menjadi dana yang harapan kita bisa mengurangi beban hidup para dai yang hari ini sedang berjibaku untuk membantu masyarakat, menguatkan spiritual masyarakat. Yang kedua, insya Allah ya, kita juga sedang mengupayakan supaya kebutuhan pangannya juga bisa kita bantu. Walaupun tahap awal ini masih berupa beras dan air minum, tapi kami yakin minimal dengan cara itu kita yakinkan dakwah ini nggak berhenti. Ini yang paling penting. Yang ketiga juga kita ingin ya, ikhtiarkan membantu kebutuhan untuk kendaraannya. Karena kami tahu persis, dai itu juga dakwahnya jauh-jauh, apalagi dai pedalaman. Tidak banyak angkutan kendaraan di lapangan, mereka harus menjangkau itu. Dan yang berikutnya juga, dai juga membutuhkan tempat tinggal. Bagaimanapun mereka punya keluarga, punya anak, punya istri yang harus juga dirawat kehidupannya di masing-masing rumahnya. Program ini menjadi keniscayaan sehingga kami ingin sampaikan, per hari ini program ini dimulai. Sudah mulai, kami mulai dari Jabodetabek, maka insya Allah berikutnya secara nasional, karena dari MUI sudah mulai memberikan data-data dai yang harus kita bantu dengan dana kehormatannya. Maka insya Allah kami meyakini betul masyarakat Indonesia hari ini yang menyaksikan dengan gerakan nasional Sejahterakan Dai Indonesia melalui gerakan filantropinya, sedekahnya, donasinya bisa kita ikhtiarkan untuk membantu para dai kita. Bukan cuma tugas kami di ACT atau di MUI, tapi ini tugas kita semuanya. Masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, maka kami yakin betul kita semua bisa saling menopang, saling membantu, memastikan kondisi saudara kita yang sedang butuhkan, yang sedang didampingi oleh para dai, juga kita perhatikan sejahterakan juga para dai-dai kita. Maka lewat ini juga kami sampaikan program pangan, program kebutuhan untuk kendaraan, program rumah juga bagian dari spirit kita dari Global Wakaf. Maka bagi mereka yang menggunakan memiliki dana zakat atau sedekahnya atau infaknya atau wakafnya, yuk hari ini MUI bersama dengan ACT mengajak semuanya berkolaborasi, membantu, mendukung semuanya, memastikan program gerakan nasional Sejahterakan Dai Indonesia berjalan dengan sukses. Semoga insya Allah. Kali menanggapinya bagaimana Pak dengan adanya bantuan dari ini? Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada ACT yang telah memuliakan para dai, karena memang sebaik-baik ucapan dan ungkapan di dalam hidup ini adalah orang yang berdakwah. Para dai tidak akan pernah meminta tarif berapa harganya dan tidak akan pernah mereka itu meminta untuk kebutuhannya, karena mereka punya iffah, punya harga diri. Oleh karena itu kitalah yang memikirkan mereka agar dakwahnya tidak berhenti. Khawatir ya dengan pandemi begini, ekonomi yang terbatas, kemudian punya tanggungan keluarga, punya tanggungan anak dan istri, berarti berdakwah dan semata-mata mencari uang, semata untuk mencari kehidupan. Banyak sekali saya temukan teman-teman yang ahli agama, yang pintar ngajinya, ini seringkali mereka berhenti dakwah karena kesulitan di ekonominya. Oleh karena itu kita ingin membantu mereka, bagian dari mensupport dakwah mereka. Dan sekaligus ini adalah dakwah bil hal. Artinya secara nyata kami memberikan pada dai, dan dai biar menyiarkan kepada yang lain, terus dakwah terus berjalan. Dan kami berharap di saat pandemi ini menjadi rahmatan lil mukminin, menjadi rahmat bagi orang mukmin, untuk kita lebih membangun solidaritas, kohesivitas, dan bersama-sama membantu yang tak mampu. Dan inilah bentuk nanti kesatuan umat Islam dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita
bangun umatnya untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan ACT saya pikir adalah lembaga filantropi yang bisa dipercaya, ya, dan untuk bisa bersama-sama yang sudah punya jaringan dimaksimalkan untuk membantu kalangan ulama, orang-orang yang berdakwah. Dan itu pun juga tidak berarti mereka yang kaya-kaya. Kami membatasi, tidak memberi bantuan ini kepada yang sudah mampu, tapi memberikan kepada para dai yang kurang mampu. Jadi selain dia fakir atau miskin, dia juga soleh dan dai. Jadi kami ada kriteria diantaranya ya mereka yang memang di tempat itu tidak mampu secara ekonominya, baik itu guru ngaji, baik itu juga seperti imam rawatib. Jadi ada yang memang dakwah yang dari rumah ke rumah, itu kita juga yang mau bantu. Tapi yang sudah berdaya tentu tidak diberikan. Dan ini mungkin sedikit, awalnya 1.000, mungkin yang besok 2.000, 3.000, itu dari kami. Tetapi saya berharap lembaga keagamaan lainnya juga, masyarakat juga bisa menjadi inspirasi untuk saling membantu. Bisa dari masjid nantinya, infak dan sedekah di masjid itu bisa didistribusikan kepada jamaah masjid. Nah, bisa juga nanti bagaimana pemberdayaan nanti yang dilakukan oleh kami dengan ACT juga bisa lingkip dengan majelis taklim, dengan masjid, dengan pesantren, sehingga inilah menyatakan bahwa orang Indonesia itu dermawan. Mari kita kelola biar benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan memang berhak untuk menerimanya. Pak Kiai, mau nanya, peran dai sendiri saat pandemi seperti ini, peran dai saat pandemi seperti apa? Sangat penting saya pikir peran dai, karena yang bisa menyampaikan satu, meluruskan akidah mereka tentang pandemi ini. Karena ada orang yang melihatnya pandemi ini adalah sebuah azab dari Allah. Bahkan dia menganggap sebuah malapetaka. Kita perlu luruskan akidahnya. Ada yang menganggap bahwa ini hanya semata-mata virus. Mereka hanya berpikir dengan secara rasional. Mereka lupa kalau ini adalah ujian dari Allah. Nah, kita luruskan, ada yang mereka fatalism, ada yang rasionalism, ada yang semuanya kembali kepada Allah tanpa aspek medis, prokes gak dipakai. Nah, peran dai itu adalah menjadikan pakai masker itu ibadah. Karena saya tidak ingin menularkan orang lain juga tidak menularkan ke saya. Itu adalah ibadah. Demikian juga ketika masjid kemarin itu ya dibatasi, melakukan physical distancing, itu peran dai gitu. Jadi banyak sekali mungkin frustasi masyarakat, salah paham masyarakat tentang pandemi, bahkan mungkin bisa salah paham kepada pemerintah dan pada kita semua. Itu dai lah yang meluruskan. Jadi sebenarnya memberikan kehormatan kepada dai itulah bagian dari untuk membangun bangsa demi kejayaan Indonesia. Sampai kapan berhak menerima haknya dari gerakan nasional ini? Nah, ini ACT sampai kapan bisa menerimanya? Ya, pertama kami ingin sampaikan proses seleksinya tentu di Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai Hairul Wahid dengan timnya sudah menseleksi itu. Yang kedua juga bagian dari pengawasan, pasti ada report yang diberikan dari tugas-tugas dakwahnya. Ini juga bagian dari mandat yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks kami di Aksi Cepat Tanggap dan Global Wakaf, kami sampaikan karena ini tugas ini dai itu kan tidak berbatas waktu tugasnya. Dia bukan seperti orang kerja, jam kerja pagi sampai sore, 24 jam dan 7 hari seminggu dan seumur hidup mereka bekerja. Banyak di antara mereka telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk dakwah ini. Maka kami komitmenkan pada hari insya Allah bismillah, selama masih kita mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka kita beri. Dan mudah-mudahan dukungan masyarakat sepenuhnya, bahkan bisa nambah. Dan mungkin sudah nanti juga ada yang sudah dipanggil Allah, pasti ganti kepada dai yang baru, sehingga bisa terus kita lakukan sekuatnya. Oleh karena itu biar kuat, mohon dukungan masyarakat, dukungan umat terhadap program ini agar kita bisa menjalankan sebaik-baiknya dai kebangsaan, dai keumatan, dai Islam, dai Indonesia.